Hai guys, di sini aku mau ngejelasin tentang jaringan VoIP. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Deviana, kelas 12 TKJ. Aku dari SMK Lentera Harapan. Apa sih itu VoIP? Voice over Internet Protocol. VoIP, IP teleponi, internet teleponi, atau digital phone. Teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialihkan melalui jaringan yang mengirimkan paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Definisi VoIP adalah suara yang dikirim melalui protokol internet IP. Unsur pembentuk jaringan VoIP itu ada proxy, protokol, codec, dan protokol H323. Dan untuk proxy itu jembatan antara komputer dengan internet dioperasikan oleh soft switch meneruskan paket permintaan komputer user kepada server lainnya di dalam internet. Kelebihan dan kekurangan VoIP. Kelebihannya ya guys, ini ada tipe bertelepon menggunakan VoIP diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah, bisa ditekan sampai 70%. Karena jaringan IP-nya bersifat global. Biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP phone dapat ditambahkan, dipindahkan, dan diubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang sembarang Ethernet dan IP address, tidak seperti telepon tradisional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBX. Kekurangannya, sulit mengirim fax, terus perlu jalur internet yang cepat, biasanya backbone diharuskan menggunakan fiber optik. Susah untuk menentukan emergency call. Kelemahan jaringan yang terjadi musuh VoIP, delay, jitter, packet loss, keamanan, dan echo. Kekurangan jaringan VoIP itu delay. Jadi delay itu apa ya? Delay kayak renyak-renyak gitu suaranya. Solusinya backbone fiber optik. Jitter pada intinya adalah variasi dalam delay. Terjadi karena adanya perubahan terhadap karakteristik dari suatu sinyal sehingga menyebabkan terjadinya masalah terhadap data yang dibawa oleh sinyal tersebut. Solusinya mengaplikasikan suatu sistem buffer pada pesawat penerima untuk menstabilkan data suara sebelum ditampilkan efek sampingnya. Akan ada sedikit delay. Packet loss. Solusinya itu peralatan lebih bagus dibandingkan peralatan jaringan untuk internet biasa. Kualitas koneksi yang lebih baik. Pakai perangkat yang lebih bagus ya guys. Terus keamanan. Karena suara berjalan pada jaringan internet, maka tetap akan ada kemungkinan data suara tersebut disadap oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kayak apa ya? Hacker gitulah suara kita di ini. Kalau ngomongin rahasia gitu ya. Membangunkan sistem keamanan yang lebih baik, enkripsi data. Cara kerja VoIP. Hal yang menarik tentang VoIP adalah banyak cara untuk melakukan panggilan. Ada 3 jenis metode yang berbeda yang paling sering digunakan untuk melakukan layanan VoIP, yaitu ATA, Analog Telepon Adapter. Cara yang paling sederhana dan paling umum adalah dengan menggunakan suatu alat yang disebut ATA. ATA memungkinkan kita untuk menghubungkan pesawat telepon biasa ke komputer atau disambungkan ke internet untuk dipakai VoIP. ATA adalah alat pengubah sinyal dari analog menjadi digital. Cara kerjanya adalah mengubah sinyal analog dari telepon dan mengubahnya menjadi data digital untuk ditransmisikan melalui internet. IP phones. Pesawat telepon khusus ini kelihatannya sama dengan telepon biasa. Tapi selain mempunyai konektor RJ11 standar, IP phones juga mempunyai konektor RJ45. IP phones menghubungkan langsung dari telepon ke router.
Dalam IP phone sudah ada semua perangkat keras maupun lunak yang sudah terpasang dalamnya yang menunjang melakukan pemanggilan IP. IP phone nirkabel wireless akan tersedia dan memungkinkan para pengguna untuk melakukan panggilan VoIP dari hotspot yang tersedia. Dan yang ketiga itu komputer to komputer. Cara paling mudah untuk melakukan panggilan VoIP, bahkan tidak usah membayar 1 sen pun untuk melakukan panggilan SLJJ. Beberapa perusahaan yang menawarkan program yang harganya murah bahkan gratis yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan VoIP. Harus disediakan hanya program software, mikrofon, speaker, sound card, dan koneksi internet. Lebih diutamakan koneksi internet yang relatif cepat seperti koneksi kabel atau DSL. Selain biaya bulanan ISP, biasanya tidak ada lagi biaya untuk panggilan komputer to komputer seberapa jauh pun jaraknya. Oke guys, segitu aja. Thank you yang udah mau dengerin. Maaf ya kalau ada salah kata dan salah membaca. Kalau misalnya bagus, kalian suka, jangan lupa like, subscribe, and share. See you. Dah.